Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra atas waktu yang diberikan. Saya Liawati, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Indra. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait isu keberlanjutan yang dihadapi perusahaan, lalu analisis strategi pemasaran berkelanjutan yang sudah dijalankan, dan strategi pemasaran berkelanjutan saja Pak untuk pertanyaan dari saya. Yang pertama untuk identifikasi isu keberlanjutan ya Pak. Apa saja isu keberlanjutan utama yang dihadapi perusahaan Pak? Isu utama adalah limbah cair produksi, ampas singkong, konsumsi air yang tinggi, serta limbah bau dari proses pengolahan tapioka itu sendiri. Bagaimana dampak limbah produksi terhadap lingkungan sekitar Pak? Dampaknya jika tidak dikelola dengan baik, limbah bisa mencemari air, menimbulkan bau. Daripada itu, perusahaan membangun limbah kolam ipal untuk pengolahan limbah cairnya. Apakah konsumsi energi menjadi isu penting Pak menurut Bapak? Oh iya, mesin produksi itu mengkonsumsi listrik cukup besar sehingga efisiensi energi menjadi perhatian perusahaan. Lalu untuk analisis strategi pemasaran berkelanjutan yang sudah dijalankan perusahaan Safe menurut konsep green marketing mix Pak untuk green produknya, apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar ramah lingkungan ya Pak? Produk sudah memenuhi standar mutu pangan halal, namun sertifikasi lingkungan masih dalam tahap perencanaan. Bagaimana Pak pengelolaan limbah padat atau ampas singkongnya ya Pak? Ampas singkong sendiri dimanfaatkan sebagai pakan ternak oleh masyarakat sekitar. Lalu untuk konsep green price-nya Pak, bagaimana sistem penetapan harga produk tapioka Pak? Harga ditentukan dengan besarnya biaya produksi, biaya bahan baku, serta distribusinya. Apakah harga produk ramah lingkungan Pak lebih mahal? Saat ini belum ada perbedaan harga. Namun perusahaan mempertimbangkan harga berbasis kualitas dan keberlanjutan. Oh gitu. Untuk green place nih Pak, bagaimana sistem distribusi produknya? Kalau untuk distribusi kami menggunakan angkutan truk lokal untuk wilayah Lampung dan sekitar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan melakukan penghematan energi dalam distribusi? Untuk pertanyaan itu mungkin perusahaan hanya mengatur rute pengiriman agar lebih efisien ya, dan tidak terjadi perjalanan kosong. Kemudian untuk green promotion-nya Pak, apakah perusahaan melakukan promosi dengan menonjolkan aspek lingkungan Pak? Belum secara khusus, promosi masih dilakukan melalui relasi langsung dan rekomendasi-rekomendasi dari pelanggan. Apakah informasi pengelolaan limbah pernah disampaikan ke konsumen ya Pak? Disampaikan secara lisan kepada mitra utama, namun belum melalui media digital dan sebagainya. Lalu untuk konsep sustainable marketing ini kan ada corporate social responsibility ya Pak? Biasa kita sebutnya ya? Itu CSR ini Pak. Apakah perusahaan memiliki program CSR ya Pak? CSR-nya masih bersifat sederhana, seperti membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dan membantu petani singkong sebagai pemasoknya. Bagaimana bentuk pemberdayaan petani singkong Pak? Perusahaan membeli hasil panen secara rutin dan terutama sangat menjaga kestabilan serapan produksinya. Untuk benchmarking dengan perusahaan lain ya Pak, apakah perusahaan pernah membandingkan praktek keberlanjutan dengan perusahaan lain? Belum dilakukan secara formal, namun perusahaan mengetahui bahwa industri besar sudah menggunakan energi terbarukan dan pengolahan limbah terpadu. Menurut perusahaan, apa yang perlu ditiru dari perusahaan besar Pak? Pengolahan limbah menjadi energi seperti sertifikasi lingkungan dan promosi berbasis berkelanjutan. Itu. Untuk rekomendasi dan rencana ke depannya Pak, apa sih Pak rencana pengembangan keberlanjutan ke depannya Pak? Kami akan memaksimalkan untuk pengembangan biogas dari limbah singkong itu sendiri, pengurangan pemakaian air, efisiensi air, dan efisiensi energi produksi. Apakah perusahaan siap mengembangkan promosi hijau berbasis digital?
Ya harus siap ya. Perusahaan mulai mempertimbangkan penggunaan media sosial untuk memperkuat citra ramah lingkungan. Baik, Bapak Indra, terima kasih atas wawancaranya. Di sini kesimpulan dari hasil wawancara ini, yang pertama, SAFE ini sudah menerapkan prinsip keberlanjutan secara dasar ya Pak. Lalu implementasi green price dan green promotionnya masih terbatas. Untuk pengelolaan limbah menjadi pakan ternak sudah sesuai konsep circular economy sederhana. Dan perusahaan berpotensi kuat mengembangkan biogas, sertifikasi lingkungan, dan promosi hijau digital ya Pak. Ya. kurang lebih Baik, seperti Bapak itu. Indra, terima kasih atas waktunya yang diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.